Nah, untuk bulan ini saya mengambil tema, semoga tidak terlalu berat, saya mengambil tema filsafat hidup. Sebenarnya kalau teman-teman yang tekun mengikuti ngaji, tema-tema yang saya angkat bulan ini itu sebagian besar sudah implisit dalam kajian-kajian sebelumnya, mungkin di tokoh tertentu atau di tema tertentu. Malam hari ini kita ambil bagian-bagian tertentu dari tema-tema filsafat hidup dengan penajaman-penajaman yang berbeda. Bulan ini kita akan membahas filsafat hidup dalam tema filsafat cahaya. Untuk malam hari ini kita membahas tema dari tradisi filsafat Islam, khususnya filsafat tasawufnya. Kemudian minggu depan kita akan membahas tentang dari barat, kearifan barat yang belakangan populer sekali, yang dikenal dengan istilah the law of attraction. Teman-teman mungkin pernah juga sekali dua kali menengok bukunya yang populer sekali beberapa tahun yang lalu yang judulnya The Secret. Kemudian minggu depannya lagi kita bahas kearifan dari tradisi timur Taoisme yang dikenal dengan filsafat Yin Yang. Dan terakhir kita coba mengurai kearifan Jawa yang dikenal dengan istilah filsafat Cokro Manggilingan. Baik, semoga teman-teman sudah siap untuk belajar lagi setelah kita mengalami pergantian tahun. Semoga sudah tuntas dengan segala kegembiraan pergantian tahun dan segala kegelisahan karena pandemi yang tidak selesai-selesai. Mari kita mulai belajar saja, kita mencari hikmah-hikmah kearifan-kearifan hidup. Baik, malam hari ini kita akan membahas tentang falsafah cahaya. Ini di banyak tokoh filosof muslim, apalagi tokoh-tokoh tasawuf, istilah cahaya ini populer sekali. Teman-teman mungkin dulu masih ingat bagaimana filosof muslim Persia Suhrawardi Al-Maktul yang juga dikenal dengan filsafat Isyraqiyahnya. Isyraqiyah itu ya filsafat pencahayaan, filsafat cahaya. Atau Imam Ghazali yang menulis satu kitab khusus yang judulnya Mishkatul Anwar. Di malam hari ini kita coba ya memetakan, mengurai sedikit-sedikit tentang cahaya. Bagi dunia sufi, hidup kita ini sebenarnya sering diibaratkan seperti laron. Laron itu kan yang dia cintai adalah cahaya. Jadi kehadiran laron itu hakikatnya untuk mencari cahaya. Meskipun nanti setelah ketemu cahaya, resikonya adalah dia kehilangan sayap-sayap kebanggaannya, bahkan kehilangan nyawanya setelah dia bersatu dengan cahaya. Ini oleh para sufi sering dianalogikan dengan perjalanan seorang sufi yang mencapai puncaknya, bertemu Allah sehingga lenyaplah egonya. Ini makna yang paling populer tentang laron dan cahaya di banyak syair-syair sufi. Baik, teman-teman, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kita cek dulu apa itu cahaya. Ya, kalau dalam bahasa Arab, cahaya itu istilahnya adalah nur. Nur itu secara sederhana
didefinisikan sebagai al-dzahir bidzatihi al-muzhir li ghairihi. Al-dzahir bidzatihi itu sesuatu yang terang atau tampak pada dirinya sendiri, dan al-muzhir li ghairihi itu sesuatu yang membuat yang lain tampak atau terang. Kalau ada cahaya itu kan dirinya sendiri bercahaya, yang sekelilingnya juga bercahaya. Lampu misalnya, lampunya sendiri itu kan terang, bercahaya. Itu namanya al-dzahir. Yang sekelilingnya akhirnya juga ikut kelihatan karena ada cahaya tadi. Itulah al-muzhir. Jadi ada al-dzahir, ada al-muzhir. Itulah dua karakternya cahaya. Nah, jangan lupa istilah nur ini kalau dalam bahasa Arab dekat dengan istilah nar. Satu akar dengan istilah nar. Kalau nur konotasinya positif, tapi kalau nar konotasinya negatif. Nur itu cahaya, nar itu api. Kalau nur itu maknanya fokus pada karakter yang menerangi, sementara nar fokus pada panasnya yang menghanguskan, menghancurkan. Jadi yang satu mencerahkan, menerangi, yang satu membakar, menghancurkan. Dari akar kata yang sama. Yang satu kita sering mengasosiasikannya sebagai asal usulnya malaikat, sementara yang satu adalah asal usulnya iblis. Malaikat kita sering menyebutnya terbuat dari nur, kalau iblis terbuat dari nar. Dari bahan yang sama, nur dan nar, dari akar kata yang sama. Makanya ada riwayat yang menyatakan iblis itu awalnya termasuk kelompoknya malaikat. Nah ini silahkan teman-teman yang tertarik bisa dikaji secara etimologis, bisa digali kedekatan maknanya secara semantik, semiotik antara nur dan nar. Kapan cahaya bisa berubah jadi nar, jadi api. Padahal harusnya cahaya itu menerangi, tapi dalam kondisi tertentu dia akan berubah jadi nar. Dari nur menjadi nar. Atau bagaimana kita mengolah dimensi nar dalam diri kita berbuah jadi nur. Ini filosofinya bisa digali tersendiri. Jarak antara nur dan nar. Nah, kalau teman-teman tekun menggali dalam Al-Quran, ada banyak sekali ayat-ayat yang menggunakan kata nur juga nar. Tapi nanti jumlah kata-kata nur itu jauh lebih sedikit daripada jumlah kata nar. Silahkan teman-teman nanti meneliti ya. Aspek semiotiknya, aspek kebahasaannya. Kita tidak akan terlalu panjang sibuk di situ. Kita masuk lebih dalam tentang hakikat maknanya nur atau cahaya dalam kehidupan kita. Baik, kita gali pelan-pelan. Apa sih yang dimaksud nur atau cahaya? Tentunya ya tidak persis sama dengan yang dijelaskan dalam fisika. Jadi istilah-istilah cahaya itu baik dalam Al-Quran, dalam hadis, atau dalam wacana-wacana tasawuf, itu kan jenisnya metafor. Jadi memaknainya tidak bisa letterlek, tidak bisa dibayangkan langsung seperti lampu apa, dibayangkan langsung seperti senter begitu, enggak. Tapi dia metafor. Secara umum
kata nur itu adalah metafor bagi cahayanya Allah atau hidayah. Maka nanti banyak ayat-ayat dalam Al-Quran itu ketika menggunakan istilah nur, itu maknanya macam-macam. Karena hidayah Allah pada manusia itu bentuknya bisa macam-macam. Saya tidak membacakan satu demi satu ayatnya. Ya saya kasih contoh, misalnya surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah penolongnya orang-orang yang beriman yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Nah, ini kan dari kegelapan menuju cahaya itu bukan kok terus dari tidak ada lampu nyari yang ada lampunya, tapi dari kebingungan hidup, dari tidak adanya sandaran, dari kehilangan rujukan kebenaran menuju cahaya. Berarti cahaya ini bisa dimaknai sebagai hidayah. Jadi petunjuk dari Allah. Allah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Ini kalau teman-teman ingat dulu waktu kita ngaji Bu Gita Kartini, istilah minadh-dhulumati ilan nur ini kan yang menginspirasi tulisan-tulisan Ibu Gita Kartini yang nanti diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, itu makna dari minadh-dhulumati ilan nur. Jadi ada banyak ayat-ayat cahaya yang secara umum artinya sebenarnya hidayah. Jadi hidayah itu berarti petunjuk dari Allah. Kita kan sering ya mendoakan teman kita dapat hidayah belakangan ini. Kalau ada orang yang menurut kita tidak karu-karuan, terus kita biasanya mengkritiknya dengan kalimat semoga engkau mendapat hidayah. Nah itu sebenarnya istilah hidayah itu sering digunakan metafor cahaya. Nah, metafor cahaya ini yang maknanya secara umum adalah hidayah, kalau dalam Al-Quran macam-macam bentuknya hidayahnya Allah kepada manusia. Di catatan saya, kata-kata nur itu bisa punya beberapa arti yang semuanya konotasinya hidayah. Yang pertama di catatan saya, nur itu artinya ya Allah. Jadi termasuk dari ayat yang sangat populer tentang cahaya, yang Allahu nurus samawati wal ardh. Jadi Allah adalah cahaya langit dan bumi. Jadi Allah lah yang memberi hidayah pada kita, yang memberi petunjuk kepada kita, justru Allah sendiri. Jadi maknanya ada kalanya cahaya itu ya Allah. Ada kalanya cahaya itu Rasulullah. Jadi petunjuk yang bisa kita ikuti antara lain ya Rasulullah. Bahkan dalam dunia tasawuf, teman-teman mungkin masih ingat dulu kita mengkaji Ibnu Arabi, mengkaji tokoh-tokoh sufi yang falsafi, itu ada istilah Nur Muhammad. Cahaya Muhammad. Nah, ini kehadiran Rasulullah saja itu sudah merupakan hidayah yang luar biasa bagi manusia. Apalagi tuntunan-tuntunan beliau, baik melalui Al-Quran maupun melalui hadis. Jadi yang kedua, maknanya nur atau yang dalam makna metafor hidayah itu ya Rasulullah sendiri. Yang ketiga, nur itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran lah yang menjadi petunjuk, yang menjadi hidayah bagi kita. Yang ketiga, banyak ayat-ayat yang secara letterlek menyebut bahwa Al-Quran adalah cahaya. Misalnya surat An-Nisa ayat 174. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum
Wa anzalna ilaikum nuram mubina. Nah, wahai manusia, sesungguhnya telah datang padamu bukti-bukti dari Tuhanmu dan telah kami turunkan padamu nuram mubina. Ini oleh para mufasir banyak diartikan sebagai Al-Quran. Jadi nur di situ maknanya Al-Quran. Ada kalanya juga nur itu berarti keimanan. Keimanan ini kan anugerah Allah pada kita. Itu juga hidayah. Jadi minazulumati ilan nur, itu ada yang menerjemahkan ya dari kekufuran menuju keimanan. Maka hidayah atau cahaya itu bisa maksudnya adalah keimanan. Ada pula yang bisa dimaknai sebagai kebenaran. Ya semua yang di atas tadi hakikatnya sebenarnya juga kebenaran. Keimanan itu ya kebenaran. Al-Quran itu kebenaran. Allah, Rasulullah itu kebenaran. Tapi ada juga yang spesifik maknanya lebih pas. Ayat-ayat tentang cahaya itu kita maknai sebagai kebenaran. Kemudian yang keenam, ada kalanya juga nur itu bisa kita artikan sebagai ilmu. Jadi teman-teman mungkin masih ingat ya, ketika kita mengkaji Imam Syafi'i, kemudian ada istilah bi'annal ilma nurun. Ketahuilah bahwasannya sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Ini ketika Imam Syafi'i mengadu pada Imam Waqi'. Jadi kalau ada kata-kata nur atau cahaya dalam Al-Quran, secara umum maksudnya adalah petunjuk atau hidayah untuk manusia. Nah, bentuknya hidayah itu secara spesifik itu ada kalanya maksudnya adalah Allah sendiri, ada kalanya maksudnya Rasulullah, ada kalanya maksudnya adalah Al-Quran, ada kalanya maksudnya adalah keimanan, ada kalanya maksudnya adalah kebenaran, dan ada kalanya maksudnya ilmu. Oke, jadi ini dasarnya kita pahami yang paling dasar dulu tentang apa itu nur atau cahaya.